Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang ringkasan, abstrak, dan sintesis. Nah, ini bahasanya ada istilah reproduksi naskah. Nah, itu sama juga pembahasan tentang ini. Karena reproduksi dalam konteks naskah atau konteks bahasa dimaknai membuat ulang sebuah teks dengan bahasa yang berbeda. Biasanya lebih ringkas meskipun secara isi sama gitu. Nah, kita akan membahas singkat sekilas tentang ringkasan, abstrak, dan sintesis. Apa itu? Nah, silahkan disimak. Ketiga istilah tersebut sebenarnya merujuk pada konsep atau pekerjaan yang sama, yakni meringkas, memadatkan sebuah teks atau teks panjang, tebal, menjadi lebih ringkas secara isi tetap sama gitu ya. Nah, tetapi dari tiga konsep tadi ada perbedaan. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama, kita membahas tentang ringkasan. Istilah lain dari ringkasan mungkin teman-teman sering mendengar resum, rangkuman. Nah, itu sama ya. Sinopsis, itu sama juga. Hampir sama. Yakni ringkasan adalah sebuah kegiatan yang menyajikan kembali tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang lebih pendek. Nah, itu yang disebut ringkasan. Tindakan meringkas ini dilakukan terhadap berbagai jenis teks. Misalnya ada novel, kemudian buku laporan tahunan, kemudian juga di sini ada bab dari sebuah buku. Jadi dalam buku mungkin ada beberapa bab. Nah, yang diringkas mungkin cukup bab pertama saja, bab kedua. Jadi tidak semua isi dari buku itu diringkas. Nah, ini ya. Ini ringkasan. Untuk sampai pada ringkasan yang baik, cara yang dapat dilakukan adalah penulis ringkasan, maksudnya di sini menghilangkan segala macam hiasan yang ada di dalam teks yang diringkas. Maksud hiasan di sini misalnya ilustrasi atau contoh yang banyak gitu ya. Jadi tidak perlu dituliskan semua. Kemudian menghilangkan juga keindahan gaya bahasa, itu jika dalam konteks karya sastra. Kemudian juga menghapus atau menghilangkan penjelasan yang terlalu rinci atau terlalu detail. Itu lebih baik juga dihilangkan gitu ya, agar inti dari teks awal tadi benar-benar menjadi ringkasan yang baik gitu ya. Nah, ini terkait ringkasan. Kaidahnya yang pertama, penulis harus mempertahankan urutan pikiran dan cara pandang si penulis asli. Dalam hal ini, ketika sebuah buku, anggaplah ini kita meringkas sebuah buku. Dalam buku ada 5 bab, setiap bab punya bahasan yang berbeda. Bab 1 bahasanya banyak, bab 2 mungkin lebih sedikit, bab ketiga lebih sedikit lagi misalnya. Maka si penulis ringkasan harus menyesuaikan dengan bukunya. Jadi yang bab pertama dibuat lebih banyak dari bab kedua ringkasannya gitu ya. Itu kalau ringkasan. Kemudian penulis harus netral, tidak boleh memasukkan unsur pikirannya ke dalam ringkasan yang ia buat. Jadi harus sama seperti apa yang ada di buku itu gitu ya, meskipun tidak dipadatkan. Beda nanti ketika kita bahas tentang intisar. Kalau intisar itu hampir mirip seperti ringkasan, tapi si penulis ikhtisar itu boleh memasukkan unsur opininya ke dalam ringkasannya atau ke dalam ikhtisarnya. Tapi kalau ringkasan di sini itu tidak ya, jadi murni si pikiran penulis buku. Nah, poin yang ketiga, ringkasan harus dibuat mewakili gaya asli penulis, bukan gaya si pembuat ringkasan. Nah, dengan membaca teks ini atau teks yang akan diringkas ini berulang-ulang, kemudian menandai kalimat atau topik dari setiap paragraf atau gagasan, menghilangkan segala macam hiasan yang ada di buku awal tadi, maka penulis akan membuat ringkasan ini menjadi baik gitu ya. Dan ringkasannya juga berbobot.
Nah, mungkin teman-teman akan dapat tugas misalnya resensi. Apakah sama dengan ringkasan? Bisa dimaknai hampir sama tapi juga ada bedanya. Kalau resensi, selain si peresensi ini membuat ringkasan dari sumber yang ia ambil, si peresensi juga menambahkan unsur kelebihan dan kekurangan dari buku. Misalnya itu yang diresensi buku gitu ya, itu diberi tambahan kelebihan dan kekurangan. Sekaligus nanti di akhir diberikan kesimpulan atau rekomendasi. Itu kalau resensi. Tapi kalau ringkasan tidak ya, jadi murni si pikiran penulis aslinya. Nah, yang kedua abstrak. Ini dalam karangan ilmiah ini mungkin sering teman-teman jumpai di bagian awal sebelum masuk ke pembahasan, bagian pendahuluan itu biasanya ada abstrak. Nah, apa itu abstrak? Abstrak hampir sama seperti ringkasan, ini dimaknai sebagai karangan ringkas yang berupa rangkuman. Namun, istilah ini sering dipakai dalam penulisan ilmiah. Kenapa? Karena abstrak ini terikat dengan aturan-aturan penulisan ilmiah. Selain itu, abstrak harus memperhatikan kesepakatan umum yang ada di dunia ilmiah. Nah, mungkin di beberapa tempat menggunakan bahasa Inggris diwajibkan gitu ya. Tapi di tempat yang lain gaya selingkungnya mungkin berbeda gitu ya. Tapi setidaknya panduan menulis abstrak itu sudah ada. Jadi teman-teman tinggal mengikuti. Nah, apa yang dituliskan di dalam abstrak? Yang pertama tentu saja latar belakang atau alasan kenapa topik itu dipilih. Kemudian yang kedua tujuan dari penelitian si penulis. Ketiga, metode atau bahan yang digunakan dalam penelitian. Dan yang keempat ini ya, ini muaranya atau hasil akhirnya berupa kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, panjang pendek sebuah abstrak itu ditentukan oleh tujuannya. Jika abstrak ini ditulis untuk keperluan jurnal atau majalah ilmiah, maka panjangnya biasanya berkisar antara 75 sampai 100 kata gitu ya. Itu kalau untuk majalah ilmiah atau jurnal. Tapi jika digunakan untuk tugas akhir atau skripsi, itu biasanya 200 sampai 250 kata. Dari semua cakupan ini harus memuat poin nomor 1 sampai 4 gitu ya. Dari latar belakang sampai dengan kesimpulan penelitian. Ini tentang abstrak. Nah, ini ada contoh di sini tentang abstrak. Bisa dibaca gitu ya. Jangan lupa di bagian akhir abstrak ditambahkan dengan kata kunci. Kata kunci disesuaikan dengan biasanya judul, boleh. Atau disesuaikan dengan bahasan dari topik penelitian itu tentang apa, itu dimasukkan kata kuncinya di bagian bawah sini. Tujuannya untuk apa? Agar memudahkan pembaca memahami poin-poin yang akan diungkapkan oleh si penulis. Ya. Ini tentang abstrak. Yang terakhir sintesis. Nah, sintesis di sini dalam konteks kebahasaan ya, ini hampir berbeda dengan ringkasan dan abstrak. Jika ringkasan dan abstrak itu biasanya sumbernya hanya satu, yang diringkas itu sumbernya satu, sedangkan sintesis ini berasal dari beberapa sumber. Beberapa sumber yang kemudian dijadikan satu, tentu saja sumbernya adalah buku-buku atau referensi dengan tema yang serupa ya. Nah, ini bisa dimaknai sintesis itu merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatannya harus memperhatikan data publikasi dari sumber-sumber yang digunakan. Biasanya sintesis ini nanti ada di dalam daftar pustaka ya, setelah dituliskan dari berbagai sumber, dituliskan dalam bagian isi karangan, kemudian jumlah atau daftar-daftar sumber bacaan tadi dikumpulkan di dalam daftar pustaka. Ini biasanya sama juga dengan tulisan ilmiah ya, dipakai dalam tulisan ilmiah. Nah, apa saja syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat sintesis? Yang pertama, penulis harus objektif gitu ya, jangan sampai memihak. Kritis tentu saja terhadap teks yang dipilih.
Kemudian sudut pandang si penulis harus tajam. Mana yang kira-kira dari sumber referensi tadi yang perlu dipakai dan yang dibuang atau yang dielipsiskan. Kemudian penulis juga harus dapat mencari kaitan antara satu sumber dengan sumber yang lain. Positif negatifnya misalnya atau relasinya dan seterusnya. Kemudian penulis juga harus menekankan bagian sumber yang diperlukan. Nah, yang paling penting dari mengambil data buku lain itu apa? Itu yang perlu ditekankan oleh si penulis. Nah, kiranya cukup sekian bahasan sederhana atau singkat sekilas tentang ringkasan, abstrak, dan sintesis bagian dari reproduksi bahasa. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan kita lanjut di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.